Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Penerbit BRIN. Perkenalkan, saya Anissa Eskahita Azizah yang akan memandu acara podcast kali ini. Kawan BRIN sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu karya buku yang lolos seleksi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN yang berjudul Khasanah Pernaskahan Nusantara, Rekam Jejak dan Perkembangan Kontemporer. Sebelumnya, bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan karya audiovisual. Kawan BRIN sekalian, kali ini tentunya saya tidak akan sendirian, karena saya akan berbincang-bincang dengan editor dari buku Khasanah Pernaskahan Nusantara, Rekam Jejak dan Perkembangan Kontemporer, yang tentunya juga merupakan narasumber kita di podcast kali ini, yaitu Ibu Wiwin Indiarti. Yuk kawan BRIN, langsung saja kita panggil Bu Wiwin Indiarti. Halo, selamat pagi Bu Wiwin. Selamat pagi juga Mbak Anissa, Ya, kawan perkenalkan. BRIN semuanya. Ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Anissa, Bu, yang akan memandu podcast kali ini. Bagaimana kabarnya, Ibu Wiwin? Alhamdulillah. Saya habis kambuh sesaknya, tapi ini sudah sembuh. Oh, ya semoga. Tapi besar ya. Iya, semoga ini ya, Bu. Semakin sehat ya, Bu, setelah ini ya, Bu, ya. Amin. Amin. Kami pertama-tama mungkin kami dari penerbit BRIN mengucapkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya, Bu, untuk hadir dalam acara podcast kita hari ini. Sebelum saya jelaskan tentang profil singkat Ibu Wiwin, mungkin dari Ibu Wiwin ingin memperkenalkan diri secara langsung, Bu, dan menyapa kawan BRIN secara langsung. Silakan. Okay. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi kawan BRIN semuanya. Ke Mbak Anissa di sini yang menemani. Saya Wiwin Indiarti, sehari-hari aktif sebagai dosen tetap di Universitas PGRI Banyuwangi. Kalau home base-nya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, tetapi mendapat tugas tambahan di Badan Penjaminan Mutu, jadi sebagai sekretaris Badan Penjaminan Mutu. Kalau di luar kampus, aktivitas saya itu di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, pengurus daerah Osing ya. Alhamdulillah bulan Februari 2022 kemarin saya diamanahi sebagai ketua PD Aman Osing hingga nanti 2027 gitu. Jadi mohon doanya karena ada banyak tugas yang harus kami selesaikan terkait dengan masyarakat adat di. Ya, Bu. Sibuk sekali ya, Bu, berarti Ibu ini. Iya, makanya sampai sesaknya kambuh ya. Sudah lama terkontrol sebenarnya, cuman kemarin kami bikin pameran untuk peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan ulang tahun AMAN yang ya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang ke-25. Lumayan. Ya, semoga ini Ibu tetap jaga kondisi dan kesehatannya ya, Bu ya. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Bu Wiwin untuk perkenalan singkatnya. Selanjutnya, izinkan saya, Bu, untuk menyampaikan profil dan informasi terkait Ibu Wiwin sebagai narasumber kita hari ini. Ibu Wiwin Indiarti lahir di Banyuwangi pada tahun 1978, menyelesaikan studi sarjana dan magister di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Saat ini Bu Wiwin menjadi dosen tetap di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas PGRI Banyuwangi. Bu Wiwin juga menjadi anggota Masyarakat Pernaskahan Nusantara Manasa sejak tahun 2018. Kemudian aktivitas lainnya adalah menjadi Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, pengurus daerah Osing yang tadi sudah dijelaskan Ibu Wiwin ya. Kemudian Ibu Wiwin ini sudah banyak sekali menerbitkan buku ya, Bu, dari hasil penelitian terkait dengan naskah kuno. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian bersama suami. Oh iya, Bu. Wow. Ya, luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian pada Maret 2019, Ibu Wiwin menjadi salah satu anggota tim digitalisasi naskah kuno di Banyuwangi,
melalui program Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia atau DREAMC. Gitu ya, Bu. Kemudian tahun 2020 Ibu Wiwin mendapatkan hibah pengabdian dari Kemenristek BRIN untuk preservasi dan revitalisasi Mocoan Lontar Yusuf bagi kaum milenial dan juga mendapatkan anugerah penghargaan UGM Alumni Awards kategori pelopor pelestari kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian pada tahun 2021 beliau mendapatkan hibah The Endangered Archives Program atau EAP dari British Library untuk digitalisasi manuskrip kuno ujung timur Jawa serta menerima penghargaan anugerah insan berprestasi dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi kategori pelestari naskah kuno di Banyuwangi. Alhamdulillah. Yeah. Bu Win ini juga telah menerbitkan banyak sekali karya tulis dari hasil penelitiannya yang tersebar di berbagai jurnal ilmiah. Wah, sangat luar biasa dan menginspirasi ya kawan BRIN ya, profil dari Ibu Wiwin Indiarti. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung diskusi aja yuk bersama Bu Wiwin mengenai buku Hasanah Pernaskahan Nusantara, Rekam Jejak dan Perkembangan Kontemporer. Baik, Bu Wiwin mungkin sebelum kita ngobrol terkait dengan buku Hasanah Pernaskahan Nusantara ya Bu ya, ini kan Bu Wiwin sudah banyak menerbitkan buku dalam hasil penelitian baik buku atau jurnal begitu ya Bu ya. Nah sebenarnya kalau boleh diceritakan sejak kapan Bu Wiwin mulai menulis dan apa sih Bu yang melatar belakangi Ibu untuk aktif menulis? Kalau menulis itu sudah sejak 2005 Mbak sebenarnya. Udah lama ya Bu? Ya buku terjemahan. Jadi buku pertama saya itu Pinocchio, Kisah Sebuah Boneka. Ya jadi terjemahan novel anak gitu karya Carlo Collodi. Gitu. Dan memang buku-buku saya itu memang kebanyakan buku terjemahan Mbak. Saya suka menerjemahkan gitu. Kalau yang awal-awal memang penerjemahan buku anak, kemudian sastra gitu ya. Sastra karena saya S2-nya kebetulan di American Studies dan tesis saya tentang rasialisme gitu, maka saya juga beberapa kali menerjemahkan buku yang novel yang isinya tentang itu gitu, rasialisme. Gitu. Oh ya, dari bahasa Inggris ya Bu berarti? Iya, dari bahasa Inggrisnya. Bukan kalau yang Pinocchio tadi bukan dari bahasa Italia, tapi yang dari bahasa Italia kan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian dari bahasa Inggrisnya saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oh iya. Jadi memang mulai dari 2005 itu buku terjemahan. Kemudian kalau jurnal ya, artikel di jurnal itu ya sejak saya jadi dosen dan kemudian memulai penelitian tentang Osing pada tahun 2012. Oh iya, berarti awalnya ini sebenarnya hobi ya Bu? Atau ya suka cerita anak. Suka gitu. cerita anak, baik. Seneng gitu, terus saya terjemahkan. Ya. Lebar kemudian. Kalau sekarang kebanyakan menerjemahkan naskah kuno yang dari kelompok etnis Osing Mbak di Banyuwangi. Banyuwangi. Ya, saya tinggal di Banyuwangi kan. Ya, jadi sekarang Ibu fokus penelitiannya di situ ya Bu ya. Betul. Oh iya, baik. Nah, Bu Wiwin ini kan selain tadi aktif menulis ya Bu Wiwin juga menjadi dosen tetap saat ini. Nah, boleh diceritakan Bu bagaimana membagi waktunya Bu dalam menjalankan amanah mengajar juga bisa tetap produktif menulis Bu? Jadi memang kalau dosen itu kan kewajibannya tridharma ya Mbak, nggak hanya mengajar tetapi juga meneliti dan kemudian menindaklanjuti penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu sebenarnya yang saya lakukan gitu. Salah satunya itu kan maksudnya melalui menulis. Gitu. Jadi hasil penelitian yang saya lakukan itu kan dibuat dalam bentuk tulisan ya di laporan penelitian, kemudian dibikin jurnal gitu. Kemudian artikel di jurnal, kemudian tindak lanjut penelitian yaitu pengabdian masyarakat juga biasanya ada dua ya aktualisasinya melalui tulisan ya atau kemudian aktivisme sosial. Jadi
hidup saya tuh ya muter di 3 urusan itu. Ngajar, meneliti, mengabdi gitu. Jadi memang sebenarnya pengabdian yang ideal itu yang diawali dengan kajian, penelitian. Jadi karena kami kaji di 2018 itu ternyata di Banyuwangi itu ada banyak naskah kuno dan yang teridentifikasi itu kan baru satu karena itu ada tradisi lisan yang masih hidup gitu, jadi living manuscript. Tetapi ternyata ketika ditelusur masih banyak. Artinya ada kebutuhan untuk mendokumentasikan tentang pengetahuan naskah kuno yang ada di Using yang selama ini memang orang tidak tahu. Saya sendiri juga baru tahu setelah itu seperti itu. Jadi kemudian sejak itu sampai hari ini kemudian kami fokus ya, saya alhamdulillah saya punya partner yang saya sampaikan tadi, suami gitu ya, suami saya itu tandem saya dalam menulis gitu, melakukan penelitian terkait dengan budaya Using. Jadi sebenarnya sejak awal jadi dosen itu alhamdulillah saya kemudian memutuskan untuk memfokuskan penelitian dan pengabdian saya pada preservasi dan konservasi budaya Using. Memang kebetulan saya itu orang Using gitu ya, tetapi sebenarnya misalnya saya tinggal di daerah bukan di sini gitu ya, saya juga akan melakukan hal yang sama untuk budaya yang ada di tempat itu gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi kalau Dikti itu ya, Direktorat Pendidikan Tinggi itu kan pengennya penelitian itu kan yang kemudian ada hilirisasi, jadi dilanjutkan gitu. Jadi tidak sekedar penelitian kemudian jadi laporan, jadi artikel selesai. Tidak seperti itu, tapi yang berdampak ke masyarakat. Jadi memang sih latar belakang saya sastra Inggris, kemudian S2-nya pengkajian Amerika, minat khusus sastra Amerika. Tetapi kalau saya penelitiannya di bidang itu, muter-muter karya sastra aja, saya itu sebenarnya nggak berdampak ke tempat saya tinggal gitu. Sementara di sini punya kebutuhan terkait kebutuhan yang besar terkait pendokumentasian budaya Using. Salah satunya ya preservasi dokumentasi manuskrip itu tadi. Itu makanya sejak itu saya fokus pada preservasi dan konservasi budaya Using ya melalui menulis maupun aktivisme sosial. Yaitu tadi saya menjadi aktivis di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Gitu. Jadi mungkin karena itu ya, karena keinginan yang besar untuk menyumbang sebisanya lah kepada lingkungan terdekat saya gitu. Jadi kemudian ya nggak tahu energinya mengalir gitu. Ya jadi ya begitu. Saya juga bingung ini terus menerus gitu kan. Ya karena memang kebutuhannya mendesak dan sebenarnya kami butuh lebih banyak orang untuk bergerak di sini. Makanya saya juga tidak bosan-bosan mengajak misalnya kawan-kawan filolog atau yang lain gitu ya yang tertarik pada pernaskahan untuk datang ke Banyuwangi, atau yang nggak harus datang ke Banyuwangi tapi misalnya mengkaji atau mengalih bahasakan, mengalih aksarakan naskah-naskah kuno Banyuwangi yang sudah didigitalkan. Jadi versi digitalnya sudah tersedia, baik tadi itu di lamannya Dreamsea maupun di lamannya British Library. Jadi udah banyak, tapi itu kan menunggu untuk dilakukan tindak lanjut gitu. Sementara saya ini fokusnya masih menerjemahkan naskah-naskah kuno Banyuwangi yang punya kemudian ada tradisi lisannya gitu, atau tradisi lisan atau setengah lisan yang masih hidup di masyarakat atau juga kondisinya sekarang terancam punah. Jadi itu yang kami kejar karena kami punya visi kalau bisa tradisi yang lisan atau setengah lisan yang hampir punah itu tadi bisa direvitalisasi. Naskahnya ada, kemudian tradisinya ada, itu kan luar biasa. Nanti bisa didaftarkan juga ya sebagai warisan budaya tak benda. Gitu. Menyusul Mojoan Lontar Yusuf yang sudah ditetapkan jadi WBTP nasional pada tahun 2019. Maaf ya ini jadi melebar ya. Gak apa-apa Bu, sangat ini menarik sekali ceritanya Bu. Mengalir, jadi menulis itu tadi Ibu sampaikan ya. Jadi
Ya itu agar sarana, Mbak, sarana iya, untuk itu tadi menyelamatkan warisan budaya hmm, leluhur yang baik hmm, yang itu hmm, ya jangan sampai lepas dari kita hmm, gitu. Orang dari luar melihat itu sebagai harta karun gitu ya yang sangat berharga, masa kita pemilik kebudayaannya iya, malah apa itu kan dosa iya. besar itu. Nah, itu seperti itu. Wah, ya Bu. Jadi eh, bidang kajiannya sendiri Bu fokus yang dekat dengan kehidupan Ibu ya Ya, Bu, agar pada bisa akhirnya memberikan teater sejati dampak itu. iya langsung kepada masyarakat. Wow, ya terima kasih Bu Wiwin atas ceritanya. Mungkin sekarang kita membahas tentang buku Hasanah Penaskah Nusantara ya Bu. Ya. Eh, sekarang sebenarnya mungkin apa sih Bu Hasanah Penaskah Nusantara itu sendiri? Kemudian eh, untuk buku ini kan Ibu berperan sebagai editor ya Bu. Oke. Dan ini adalah edited book di mana Ibu berperan sebagai editor, terus ini dari berbagai macam tulisan atau chapter yang ditulis oleh eh, Banyak banyak orang ya, banyak banyak orang. orang, ya. Sebenarnya apa yang awal mulanya nih Bu, yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi editor buku ini? Ini apa kalau awal mulanya itu sebenarnya tertariknya ke pernaskahan Nusantara Hmm. gitu ya, Mbak ya. Jadi ya awalnya di tahun 2018 itu saya dapat hibah eh, program kemitraan bagi masyarakat gitu. Salah satu skema pengabdian dari DRPM Dikti. Nah, hibah tersebut mengantarkan saya untuk kemudian sampai menghadiri simposium pernaskahan Nusantara ke-12 di Riau itu untuk mempresentasikan hasil pengabdian itu. Nah, di forum itu saya ketemu dengan para jawara pernaskahan Nusantara dan mata saya melek di situ. Wow. Oh, ternyata begitu toh gitu. Padahal saya itu mulainya bukan dari naskah. Oh Jadi iya. PKM 2018 itu bukan dari naskahnya awalnya, tetapi dari tradisi lisan berbasis naskah. Oh. Tuh. Karena kami melihat ada wah ini apa namanya tradisi lisannya ini terancam gitu. Tapi kemudian loh ketemu naskahnya kok malah jadi semakin menarik. Kemudian ketemu orang-orang itu di Riau kok jadi semakin menarik gitu. Kemudian saya malah dari pertemuan di Riau saya kemudian kembali ke Banyuwangi itu kemudian kan lebih intens hubungan saya dengan para pelaku mocoan lontar Yusuf. Jadi pelaku ritual itu ya Hmm. atau tradisi dan ritual mocoan lontar Yusuf itu saya semakin intens dan ternyata mereka menyimpan naskah gitu kan nggak kepikir ternyata para petani yang sangat sederhana itu mereka menyimpan naskah kuno gitu itu kondisinya beda banget Hmm. dengan yang di luar ya di luar Banyuwangi misalnya kayak di Jogja itu naskah itu ada di mana di Jogja ya di keraton di Hmm. rumah orang-orang kaya para ilmuwan akademisi gitu di Hmm. museum-museum baik milik pribadi maupun milik pemerintah kayak gitu tetapi di sini itu enggak di museum itu ada sedikit di masyarakat itu banyak dan perorangan Hmm. dan mereka petani itu kondisi yang sangat berbeda gitu makanya kemudian membuat saya jadi lebih bersemangat Hmm. kemudian karena itu tadi saya kemudian gabung dengan Manasa masyarakat Pernaskahan Nusantara ya lembaga yang memang berisi para aktivis pernaskahan tidak hanya filolog tapi juga ya pokoknya pegiat apa kegiatan pegiat acara-acara terkait naskah kuno kayak gitu itu bergabung di Manasa. Jadi wawasan saya jadi semakin luas tentang pernaskahan, kemudian jejaring dengan para ahli pernaskahan juga semakin luas. Nah, kemudian tahu tentang tawaran ini kan juga wah sangat menarik itu ya. Hmm. Sebenarnya saya nggak berharap, maksudnya nggak berani berharap besar gitu bahwa saya akan lolos tetapi ini saya wah ini asik kayaknya kepengen Hmm. gitu ya walaupun saya tidak itu tadi tidak berani berharap besar karena ya saya tahu posisi saya gitu Hmm. ya, tapi ternyata kemudian ketika pengumuman nama saya muncul bersama Bu Suyami ya Iya betul. salah seorang peneliti dari BRIN Pusat Riset MLTL BRIN gitu jadi saya sangat bersyukur ternyata memang pada masa apa namanya seleksi itu banyak para ahli itu yang sedang sibuk
penelitian dan macam-macam lah gitu ya. Jadi mereka nggak sempat daftar gitu. Jadi saya yang jujur gitu. Ya, jadi saya sebenarnya ya malu, ya seneng gitu ya. Waduh, saya mampu apa enggak gitu. Tapi dengan apa namanya dukungan dari banyak pihak gitu ya, dari para tokoh yang naskahnya, artikelnya saya edit juga Hmm. itu menyenangkan sekali. Oh Apa iya. namanya membuat saya jadi lebih apa namanya percaya diri. Hmm. Jadi Ibu seperti menantang diri sendiri juga ya, Bu ya? Ya Iya. banget. Jadi ternyata Hasanah Pernaskahan Nusantara itu tuh di Indonesia tuh kekayaannya sangat ini ya, Bu, maksudnya Iya, masih tersimpan seperti harta iya karun betul. seperti ya, Bu. Jadi Kadang masih ada butuh yang banyak ya, banget sosialisasi terkait ini hmm, Mbak, karena seperti yang terjadi pada diri saya juga. Setelah saya gabungan saya baru melek gitu. Oh ternyata ketika yang mengurusi naskah itu ya tidak harus orang filologi gitu. hmm, Ternyata di apa namanya pernaskahan kuno itu bisa didekati dari banyak banyak bidang ilmu bidang, multidisipliner ya, dan itu is emas gitu ya, itu malah hmm, keharusan itu agar bisa lebih apa ya, lebih paham, maksudnya lebih ketemu relevansi naskah, naskah dan isi naskah itu dengan realitas saat ini hmm, itu apa, itu kita bisa masuk dari berbagai bidang ilmu gitu. Jadi apa namanya, jangan mikir kalau oh urusan naskah kuno berarti urusannya ya filolog, cerita-cerita ya gitu, cerita. enggak kayak gitu. Itu cuma salah satu aspek kecil gitu. Makanya kita kalau enggak apa namanya kita enggak memberikan perhatian yang besar terhadap naskah ini, bahwa kita bisa mendapatkan banyak insight gitu ya, banyak masukan berharga meskipun Hmm, itu kuno, tapi itu kan pengetahuan pengetahuan dari para leluhur. Jadi pengetahuan itu kan sifatnya akumulatif, ya kan? ya, Itu ya, Bu. kayak kita kan nggak harus penelitian sendiri untuk Iya, iya. misalnya tentang hukum Newton apa seperti itu, kan nggak harus Hmm, penelitian sendiri, hmm, itu kan hmm, akumulatif. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan dalam larik-larik naskah kuno yang dituliskan oleh para ahli apa namanya para ilmuwan zaman dahulu itu kan juga berharga. Jadi jangan melihat yang dari luar itu berharga tapi kemudian meremehkan hasanah pengetahuan yang hmm. ada di naskah-naskah kuno Nusantara gitu. Jangan salah, ada banyak orang hebat di Nusantara. Gitu. Oh, Jadi ya, itu ya, ya. apa namanya kita nggak boleh kehilangan Hmm, mutiara-mutiara hmm, itu yang hmm, tersimpan. hmm. Harus menyelam ke Iya, dunia berarti ini samudra pernaskahan Nusantara. untuk melestarikan juga ya, Bu ya, ilmu-ilmu yang sudah Betul, dan iya tidak hanya tersimpan, dilestarikan itu maksudnya mm-mm, ya dipakai untuk dipakai dalam kepentingan oke. praktis. Oh, oke. Misalnya yang itu saya dapat di 2018 Prima. Jadi misalnya itu ada naskah kuno yang itu eh, dijadikan bahan Hmm. untuk mata kuliah di kriminologi. Gitu. Karena Oh, apa? oh, Karena memang dari misalnya bentuk-bentuk apa ya, bentuk-bentuk tubuh ya. iya, Misalnya struktur wajah seperti itu ya, Bu misalnya ya, betul alisnya apa namanya bibirnya bibir, seperti ya, apa ya, itu ya, ya. semuanya itu penanda gitu. Hmm, Jadi semuanya ternyata, ya, tanda-tanda yang ya, bisa ya. dibaca dan itu Pada masa sangat lampau udah pernah dipakai. ya, Bu ya, ya, ya. Betul, itu dalam apa namanya kriminologi itu sangat Kriminologi. berharga. Wow, wow, Ternyata luar. seperti itu. Ah, menarik sekali, Bu Wiwin. Kemudian ini Bu dalam prosesnya ya Bu ya kan seorang editor diharapkan dapat merajut ya atau mengaitkan benang merah antara chapter satu dan chapter satunya lagi yang mungkin berbeda ini ya Bu sudut pandang ya Bu dari masing-masing menulis itu. Nah mungkin boleh ceritakan Bu ada pengalaman atau proses yang menarik atau mungkin suka duka dalam menjadi editor Hasanah Pernaskahan Nusantara rekam jejak dan perkembangan kontemporer ini bisa mungkin aspek pengelolaan atau manajemen para penulis bab di dalamnya seperti itu, Bu. Eh, sebenarnya itu tidak ada yang bisa dikategorikan sebagai duka dalam Hmm, perjalanan wow, menjadi wah, apa namanya mengedit gitu ya iya, iya, iya. tulisan-tulisan. Semua Uh, menyenangkan, Bu. ya excited gitu sebenarnya. Hmm, excited Prosesnya ya. emang panjang ya, Hmm, 1 tahun. Tapi saya sangat bersyukur.
bisa bareng Bu Suyami dan Mbak Anggi ya dari penerbit Iya, BRIN yang iya, iya. luar biasa kerjanya. Hmm. Kalau untuk manajemen para penulis chapter itu tidak ada masalah. Hmm. Karena yang sebenarnya kalau yang teknis-teknis itu ditangani oleh Mbak Anggi dari penerbit BRIN. Kami Oke. kebagian ngurus yang konten penulisan. Ya. Seperti itu. Sangat menyenangkan karena selain wawasan tentang pernaskahan Nusantara dan pengetahuan tentang teknis editing bertambah, kami juga punya misi khusus terkait dengan bunga rampai ini, yaitu mulai mendiseminasikan secara lebih luas tentang living manuscript. Oh. Ya, kami berharap berikutnya itu akan ada satu bunga rampai khusus tentang living manuscript. Jadi living manuscript itu manuskrip yang hidup dalam masyarakat ini. Jadi tidak sekedar bahwa itu satu karya gitu ya, tetapi ada tradisi. Misalnya yang saya contohkan tadi kalau di Banyuwangi, untuk naskah kuno berjudul Lontar Yusuf, itu ada tradisi lisannya, yaitu mocoan Lontar Yusuf. Gitu. Kemudian ada ritualnya. Dan sampai sekarang masih dipakai. Masih ada banyak sekali ritual-ritual yang menggunakan mocoan Lontar Yusuf semalam suntuk. Jadi itu pembacaan satu kitab penuh. Kemudian misalnya juga sudah ketemu naskah kuno berjudul Ahmad Muhammad. Nah, itu saya terakhir kali menonton seni pertunjukannya yang semalam suntuk itu tahun 2015 awal. Itu terakhir saya lihat. Terakhir Bu, oh ya. Makanya padahal kan naskah sudah ketemu semua. Kemudian kalau naskah baru ketemu yang sampai 4 naskah itu 2022. Jadi pada saat 2015 itu yang ada pertunjukan itu naskah itu belum ditemukan. Cuman itu sudah jadi pengetahuan bahwa naskah itu berbasis pertunjukan itu berbasis naskah kuno kayak gitu. Kami cari akhirnya butuh berapa tahun sampai kemudian 2022 baru ketemu. Itu kan luar biasa Mbak. Memang ternyata butuh proses, butuh kesabaran untuk kemudian ketemu dengan naskah itu. Nah itu kami punya keinginan besar untuk melakukan revitalisasi itu tadi. Jadi kalau urusannya dengan editing itu tadi apa namanya tidak banyak masalah. Iya. Ya lancar lah. Lancar ya Bu ya, alhamdulillah. Karena kemudian dengan para penulis juga kami sudah punya, maksudnya kami sudah kenal sebelumnya kayak itu ya. Walaupun dalam urusan seleksi kami tidak itu ini ya, itu tuh bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Bukan karena kenal terus kami loloskan itu enggak. Jadi apa namanya memang ya sudah itu ya. Ya Bu, jadi lancar ya Bu, alhamdulillah sampai terbit bukunya ya. Kerjasama apa namanya editor dari BRIN dan editor substansi sangat baik. Terima kasih Bu Wiwin. Kemudian kalau untuk isi bukunya Bu, mungkin boleh diceritakan sekilas Bu tentang buku ini. Ya. Iya, secara familiar karena seperti saya mungkin sebagai masyarakat awam ya Bu, kurang familiar seperti itu. Apa sih sebenarnya isi buku ini ya, membahas apa? Betul. Kalau sebenarnya sebagaimana judulnya ya, buku Bunga Rampai Hasanah Pernaskahan Nusantara. Maka isinya itu ya beragam hasil pengkajian naskah Nusantara dengan sudut pandang dan pokok permasalahan yang beragam. Jadi macam-macam. Nah, tetapi kemudian kami pilih 12 artikel itu yang kami anggap mewakili dan apa kami kan di awal memang sudah bikin ini kan standar yang masuk itu harus begini lah. Yang masuk itu 12 dan kemudian dari 12 itu kami bagi menjadi 3 bahasan utama. Yaitu penelusuran dan pelestarian naskah ya. Jadi misalnya itu misalnya gimana sih apa para filolog itu menelusur naskah misalnya kalau jejak sastra Cina di pernaskahan Nusantara itu seperti apa, itu ada pada naskah yang judulnya apa, sekarang naskahnya itu tersimpan di mana, kondisinya bagaimana, itu ada di sini. Digitalisasi naskah, kemudian identifikasi dan apa namanya pembuatan katalog itu juga ada di
penelusuran dan pelestarian naskah Nusantara. Aduh, maaf ya, ini saya ada bunyi-bunyian lain ini. Yang Ya, Bu, gak itu apa-apa, karena Bu. yang asma itu, tapi nggak masalah. Kemudian direkam jejak. Kalau direkam jejak itu lebih ke tema-tema yang bisa kita temukan dalam naskah Nusantara. Jadi misalnya, naskah ini membahas apa sih masing-masing. Nah, itu masuk ke isi naskah. Kemudian yang ketiga adalah living manuscript. Sebenarnya keinginan awal ya, kalau yang mengikutkan artikel terkait living manuscript ini jumlahnya memadai, sebenarnya mau kami bikin bunga rampai tersendiri, tapi ternyata juga karena mungkin belum terlalu populer juga ya, jadi yang mengirim tidak banyak gitu. Jadi ya akhirnya kami masukkan ke dalam bunga rampai yang ini. Jadi living manuscript juga ada beberapa di situ gitu. Jadi living manuscript itu tidak hanya tadi terkait misalnya tradisi lisan pembacaan naskah, ritualnya kayak gitu, kemudian ada seni pertunjukan berbasis naskah, tidak hanya itu, tetapi di situ juga kami masukkan tulisan dari Pak Muhammad Fatih Royani, itu peneliti BRIN, bukan yang MLTL tapi bio, etnobiologi kalau tidak salah ya Pak Fatih Royani. Jadi bagaimana dari naskah itu kemudian pengetahuan terkait etnofarmasi ya, terkait Etnobotani, Bu, kalau etnobotani ya. Ya, jadi tanaman bermanfaat, obat itu apa saja kayak gitu. Dan kemudian dari situ juga misalnya tanaman-tanaman itu kan kalau sekarang kebanyakan ada di hutan. Sementara hutan kita semakin semakin sedikit. Deforestasi itu luar biasa cepat. Nah, artinya kajian tentang pernaskahan yang etnobotani itu juga mendesak dilakukan karena pengetahuan itu juga belum banyak, pengetahuannya belum banyak dicerap ya. Misalnya gini, kalau ternyata misalnya obat-obatan tertentu yang sudah difabrikasi itu ternyata sebenarnya itu merupakan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu, dan itu ada buktinya dalam naskah, artinya itu bisa dibatalkan patennya. Soal ada yang mau mengklaim gitu ya, Bu? Iya, karena kita sudah punya bukti. Makanya kita seperti itu. Kemudian kemudian kebutuhan akan macam-macam itu tadi yang terkait ya kan, tidak hanya naskahnya kemudian, tapi terkait juga penyelamatan hutan. Gitu. Ya hutan kita kan luar biasa. Kita kan apa itu namanya ya, kita itu mega biodiversity ya. Iya itu. Jadi kalau hutan kita habis ya itu juga habis. Kita nggak jadi itu mega biodiversity itu. Ya kan gitu loh. Jadi sebenarnya nyambung ngomongin naskah ini, ini cuma sarana. Sarana untuk melakukan yang aksi-aksi nyata di lapangan yang itu urusannya sebenarnya dengan hidup. Urusan hutan itu urusan hidup, urusan oksigen misalnya ya, kita bisa bicara urusan kelangsungan hidup manusia. Jadi yang membuat saya tertarik pada pernaskahan itu sebenarnya ya karena sebenarnya ini pintu masuk. Kita didatangi oleh banyak orang dari berbagai disiplin ilmu, dan ya ini pintu untuk kolaborasi berbagai bidang ilmu juga untuk bikin aksi-aksi penting yang memang strategis untuk hidup gitu. Tidak sekedar luar untuk biasa, makan, Bu tapi Wiwin. untuk melanjutkan planet yang satu itu, Mbak. Ini Bu, kalau menurut Bu Wiwin sendiri, Bu, bagian mana Bu dari buku Hasanah Penaskah Nusantara ini yang menurut Bu Wiwin tuh paling menarik atau wajib dibaca? Nah tadi kan sudah banyak sekali ya Bu yang Ibu jelaskan, dan sebenarnya semuanya menarik ya Bu ya, tapi mungkin ada yang spesifik kalau menurut Bu Wiwin? Ya, jadi sebenarnya seluruh pemikiran yang diungkap para penulis dalam buku ini tentu saja merupakan sumbangan yang penting gitu ya untuk memperkaya kajian pernaskahan Nusantara agar terus berkembang,
Dan yang terpenting itu tadi memiliki relevansi dengan persoalan masa kini. Nah, sebenarnya saya kalau disuruh memilih satu itu sulit ya Mbak ya. Menurut saya tidak untuk dipilih seperti itu, tetapi mungkin bisa saya sampaikan beberapa. Bahwa ini ada kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan berikutnya. Gitu. Jadi misalnya hasil penelusuran naskah di Kalimantan Tengah. Ya. Nah, kemudian identifikasi tentang posisi penting Babat Tongkia di Surakarta. Kemudian paparan tentang naskah-naskah historiografi tradisional yang ada di unit Lontar Udayana gitu. Nah, itu mungkin saya ambil 3 itu dulu. Itu sebenarnya dari 3 itu misalnya itu bisa disampaikan sebenarnya apa yang penting dari situ. Bukannya yang lain nggak penting. Semuanya bagus gitu ya, penting apa punya kontributif lah gitu. Tetapi misalnya Babat Tongkia itu kan dianggap merekam jejak sastra Cina dalam pernaskah Nusantara. Nah, Babat Tongkia itu ada di Surakarta, lebih tepatnya itu di Museum Radia Pustaka. Gitu. Radia Pustaka. Nah, kondisinya itu sangat ya menurut ya tidak kurang ideal lah gitu. Terus kemudian waktu kunjung itu kan terbatas. Kemudian akses, maksudnya jadi gini, naskah itu belum didigitalkan. Ya, itu ada 6 jilid lengkap gitu, yang paling lengkap lah gitu. Nah, karena itu sumbangan yang berharga karena merekam jejak sastra Cina di pernaskahan Nusantara, maka sebenarnya ini digitalisasi naskah Babat Tongkia ini itu mendesak untuk dilakukan. Kalau sudah didigitalkan, kemudian butuh dialih aksarakan, kemudian butuh dialih bahasakan, kemudian butuh dikaji, gitu. Kemudian baru sesuai dengan rekomendasi penulisnya 3 orang itu di bahan yang sudah ada kemudian bisa dipakai untuk misalnya apa itu wayang potehi gitu. Jadi peninggalan akulturasi budaya Tionghoa dan Nusantara ya itu yang sudah ada di sini itu bisa kemudian diperkaya dengan apa yang sudah kita dapatkan di naskah. Dalam hal ini Babat Tongkia seperti itu. Itu ya. Itu cuma cara satu naskah ini. Dan misalnya penelusuran naskah di Kalimantan Tengah. Oh, ternyata sudah dilakukan penelusuran, sudah dibuatkan katalog, sudah dilakukan digitalisasi. Nah, tapi ternyata juga masih banyak juga sudah dilakukan digitalisasi, tapi juga belum semua. Gitu. Padahal digitalisasi itu salah satu cara penyelamatan naskah. Artinya masih ada PR untuk mendigitalkan. Kemudian setelah didigitalkan tadi itu, dari digitalkan, dialih aksarakan, kemudian dialih bahasakan, dikaji, kemudian yaitu tadi dikaji lebih dalam isinya, kemudian diformulasikan aksi nyatanya terkait dengan relevansinya dengan kekinian kayak seperti itu. Gitu. Kemudian naskah-naskah historiografi tradisional yang ada di unit Lontar Udayana di Bali itu juga sama. Oh, ternyata naskah-naskah historiografi tradisional berupa babat, kidung, tembang gitu tuh itu banyak di unit Lontar Universitas Udayana gitu. Dan naskah-naskah itu kaitannya dengan budaya, agama itu selain sejarah ya karena historiografi itu besar sekali. Artinya ini penting gitu. Sementara ya itu tadi sama butuh didigitalkan, dialih aksarakan, dialih bahasakan, dikaji. Ternyata itu dan sebenarnya ini yang dipotret oleh ya kita ambil 3 itu tadi ya, yang dipotret itu sebenarnya sama dengan yang disampaikan oleh kalau tidak salah
Prof. Bernard Apps ya, ketika simposium internasional yang terkini kemarin itu di Jogja, kebetulan di UGM, itu beliau berkata bahwa sebenarnya kita itu kan digitalisasi naskah itu sudah banyak dilakukan. Itu penting, iya, sudah banyak kita lakukan. Jadi metadata naskah itu sudah tersedia berikut dengan potret naskah, ya. Nah, tetapi kemudian itu mau diapakan, gitu. Artinya apa namanya? Ya PR kita masih sangat besar. Jadi buku ini sebenarnya tidak hanya merangkum apa sih yang apa namanya serba-serbi pernaskahan Nusantara, tidak itu saja. Gitu. Bahwa itu iya, tetapi yang lebih penting lagi ada PR-PR yang harus kita lakukan. Kita harus bikin perencanaan strategis, bikin prioritas. Apa dulu yang harus dilakukan? Gitu. Karena urusan dengan kajian naskah kuno itu kan juga urusannya dengan waktu. Misalnya pemilik pengetahuan terkait itu di masyarakat itu kan sudah orang-orang yang sepuh. Misalnya ya seperti itu. Gitu. Kalau orangnya sudah meninggal, kalau ini tidak segera dilakukan, sementara yang pengetahuan terkait itu orang-orang yang sudah sepuh, mau apa kita? Gitu. Karena naskah itu hanya naskah, ya. Naskah yang terpenting dari naskah adalah yang orang-orang manusia yang terlibat dengan naskah itu. Karena kemudian naskah menjadi punya makna, gitu. Jadi kalau naskah-naskah tok yang tercerabut dari konteksnya, misalnya kita dapat nih naskah dari misalnya Buton banyak banget, tapi ya sudah tidak ada metadata yang di situ misalnya kondisi apa namanya latar belakang pemilik naskah nggak ada karena itu didapatkan dari hasil jual beli di pasar gelap misalnya, dari kolektor barang antik misalnya, kan tercerabut dari konteksnya naskah itu. Artinya kan kajian naskah itu harus dilakukan secara cepat agar ini kemudian kita jadi tahu, oh ini dulu di naskah ini fungsinya adalah ABCD, fungsi ABC itu sudah enggak sekarang, itu fungsi ketika misalnya masa Hindu Buddha misalnya seperti itu. Kalau sekarang fungsinya sudah berubah, bergeser kayak gitu tuh Mbak. Jadi ini urusannya juga dengan waktu. Kita itu butuh gerakan bersama, butuh angkatan, butuh orang yang lebih banyak gitu di kajian pernaskahan. Sementara filologi itu bukan kajian yang apa namanya ya, istilahnya seksi gitu ya. Padahal seksi banget aslinya. Gitu. Tapi belum banyak yang paham soal itu. Makanya kalau penerbit BRIN itu banyak mensosialisasikan ini melalui program-programnya, ya itu bagus. Ya tidak hanya BRIN ya. Gitu. Misalnya siapa saja yang berdaya, termasuk pemerintah yang punya kewajiban itu ya ayo bareng gitu. Karena juga di sini bareng-bareng dengan komunitas juga melakukan hal yang sama. Jadi kita ini harus jadi gerakan bersama. Gitu. Kalau enggak, ya rugi kita. Iya, Bu. Jadi Ibu Wiwin lebih mengharapkan ke tindak lanjut yang real ya, Bu ya, dari artikel-artikel ini. Ini pintu masuk. Nah, kan apa yang kita lakukan? Ya, baik Ibu. Nah, kalau untuk pembacanya, Bu, untuk pembaca sendiri, atau mungkin yang mempelajari buku ini ya, Bu ya, apa Ibu mungkin bisa menyampaikan harapan seperti itu? Apakah ada, Bu, harapan untuk pembaca yang membaca? Oke, jadi memang buku Bunga Rampai ini tidak dikhususkan untuk orang-orang pernaskahan ya, tapi untuk pembaca umum. Jadi memang sejak awal, ya memang buku Bunga Rampainya BRIN itu sejak awal Bunga Rampai Hasanah Pernaskahan Nusantara ini memang dari awal kami sepakati ini untuk pembaca umum, gitu. Karena itu tadi dunia pernaskahan itu dunia yang belum banyak dikenal. Gitu. Jadi kami sampaikan juga ke penulis kalau bisa
pakai bahasa yang lebih bisa dipahami oleh Ya. pembaca umum gitu ya. Jadi diharapkan wawasan terkait apa itu naskah, kemudian apa gunanya kita tahu ada naskah itu dikenal oleh lebih banyak orang melalui ini gitu. Nah, kalau untuk para peneliti dan para pengambil kebijakan ya saya harap mereka yaitu tadi menindaklanjuti pembacaan dengan semakin giat lagi melakukan kajian serta memformulasikan aksi-aksi serta strategi ya kebijakan strategis yang berkontribusi dalam upaya pemajuan kebudayaan. Jadi sebenarnya terkait dengan naskah kuno itu sudah ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu tahun 2017. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi ada 10 objek pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah manuskrip. Gitu. Jadi ada 4 langkah pemajuan. Nah, itu di situ pentahelix ya yang harus bergerak, tidak hanya pemerintah, tapi juga media, akademisi, swasta, kayak gitu. Itu kita semua itu bisa berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan terkait manuskrip. Baik, Bu Wiwin. Terima kasih. Kemudian bagi kawan BRIN yang belum membaca buku ini ya, bisa langsung ke website penerbit BRIN untuk mengunduh buku ini secara gratis ya, Bu ya. Ini terima kasih, Bu. Terus tadi kan kita sudah berbincang-bincang mengenai isi buku Khasanah Pernaskahan Nusantara ya, Bu, tentang rekam jejaknya dan perkembangan kontemporer. Kemudian ini selanjutnya kita akan membahas tentang pengalaman Bu Wiwin sendiri, Bu, terkait dengan program akuisisi pengetahuan lokal atau APL. Sebagai informasi ya untuk kawan BRIN, Bu Wiwin ini sudah pernah menerbitkan buku juga melalui program APL dengan skema yang berbeda ya, Bu ya, yaitu buku skema reguler sebagai penulis seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Bu, bagaimana awalnya Ibu Wiwin bisa mengetahui tentang program akuisisi pengetahuan lokal ini, karena sudah banyak juga kan Bu Wiwin yang masuk ke program ini seperti itu. Iya, Mbak. Alhamdulillah. Ya, jadi sebenarnya saya waktu itu namanya belum BRIN ya. Oh Program ini judulnya masih Program Akuisisi Pengetahuan dan Kearifan Lokal. Oh, oke. Ya, masih LIPI namanya. Iya, waktu itu ya Bu ya. Ya, saya ingat itu kayaknya tahun pertama dan saya ikut ya gitu. Jadi tahu gitu tentang program ini, kemudian sebenarnya naskah yang saya ikutkan Lontar Yusuf itu tuh sudah saya ikutkan. Jadi gini Mbak, itu buku Lontar Yusuf ini luar biasa. Kan itu lahir dari hibah 2018. Kemudian itu diterbitkan, dicetak ulang itu oleh Lembaga Masyarakat Adat Osing. Kemudian dicetak lagi, dicetak ulang untuk keperluan pelatihan. Kami bikin pelatihan untuk anak-anak muda lagi di sini tahun 2020. Nah, 2019 itu juga saya ikutkan program buku ajar dari JIPI dan lolos juga. Nah, kemudian 2020-nya saya ikutkan ini bersama dengan buku Olah Rasa Ujung Timur Jawa. Alhamdulillah dua-duanya lolos. Wow, ya, gitu, ya. Dan tidak banyak tidak banyak revisi. Perubahan. Oh, revisi ya. Tidak banyak minor saja. Misalnya memang di buku itu kan belum ada kata pengantar dari penulis gitu. Nah, ternyata kalau BRIN itu harus ada gitu. Kalau program akuisisi pengetahuan dan kearifan lokal itu ternyata harus ada, maka ya udah kami bikinkan gitu. Terus harus ada indeks itu. Iya. Ya itu sih. Oh, akhirnya kemudian ketika bikin buku, ya udah sekalian dilengkapi sesuai dengan gaya selingkungnya penerbit BRIN untuk program APL. Jadi nanti tinggal submit aja. Kalaupun ada revisi paling sangat minor. Seperti itu. Berarti sudah lama ya Bu Ibu tuh mengikuti program ini, selain udah tahu dari lama pertama. Tahun pertama. Baik.
Kalau untuk prosesnya Bu, dalam proses penerbitan yang bisa dikatakan cukup kompleks ya Bu. Ini tadi Hmm. kita bicara tentang buku Hasanah Penaskah Nusantara ya. Kan Iya, iya. ini merupakan edited book ya Bu, yang melalui skema call for chapter. Nah itu Nah, bagaimana Bu pengalaman Bu Yubin dalam proses penerbitannya, mungkin proses ya, review jadi atau editorialnya? jadi memang betul ya, prosesnya sangat rumit. Banyak banget tahapannya. 1 tahun full itu. Ya, ya. Ya, genap 1 tahun. Melibatkan banyak orang. Dan untungnya jadi seru banget gitu. Ya, seru banget karena dimulai dengan, kami kan sejak awal itu mendiskusikan kira-kira topik-topik yang akan dimasukkan, kemudian penulis menulis berdasar memilih itu topik-topiknya itu kan dari awal ya. Kemudian proses penjaringan, serunya itu kan ya misalnya kenal dengan penulisnya gitu. Saya tuh menyesalnya kenapa nggak blind review ya gitu, tapi sebenarnya juga susah kayak gitu. Karena kan kita sudah kenal dengan banyak banyak ahli pernaskahan, kemudian mereka kirim itu kan juga kita juga sudah paham. Oh, yang nulis tentang ini pasti Bapak A atau Ibu B kayak gitu tuh kan kita juga sudah tahu. Tapi itu kami jaga ya. Maksudnya itu seru gitu loh. Maksudnya melawan apa ya, namanya juga manusia gitu ya. Kadang aduh Bias seperti itu ya ini Bu. gimana ya kalau nggak lolos ya. Tapi kan itu kita juga dibatasin halaman, dibatasin ini terus ya begitulah. Itu tetap harus ada yang kemudian tidak diloloskan gitu. Tapi itu kan kami rembuk, benar-benar kami rembuk bersama. Bukan keputusan misalnya satu orang itu enggak, benar-benar kami diskusikan bersama. Jadi apa namanya seperti itu. Terus sebenarnya ya tadi yang seperti saya sempat sampaikan di awal, kerumitan yang ada itu jadi tidak terlalu mengganggu. Karena Mbak Anggi itu sigap banget gitu, kerjanya itu tak gitu. Gitu. Tapi ya saya sih senang aja karena saya orang lapangan ya Mbak. Jadi di lapangan juga harus begitu kan. Misalnya ada kondisi yang berubah, kita harus segera ambil oh gini aja kayak gitu tuh loh. Jadi nah dengan Mbak Anggi ini sih banget. Jadi ya ini menurut saya sudah komposisi kemarin itu sudah sip ya. Saya dan Bu Suyami kebagian tugas editor substansi, dan kemudian Mbak Anggi dari penerbit print untuk yang lain-lainnya itu sangat terbantu. Ya, tentunya proses yang rumit tadi ya Bu ya, ternyata Ya itu sangat adalah berharga bagi saya pribadi. berharga dan juga dalam rangka untuk menjaga kualitas buku yang diterbitkan Betul, juga betul. ya Bu Itu ya. kan jadi itu kan juga pertaruhan ya Mbak. Maksudnya kalau kita kerjanya tidak 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 menjaga istilahnya kalau di penjaminan mutu ya nggak menjaga mutu gitu. Ya itu kan sebenarnya gambling untuk untuk kami sendiri gitu secara pribadi. Nama tertera di situ. Wah, ini gimana misalnya. Oh iya. Iya, jadi pertaruhan untuk kami Terima kasih juga Bu tadi apresiasinya. Mbak Anggi nih, terima kasih Mbak Anggi. Ya Mbak Anggi luar biasa ya. Ternyata adik tingkat di UGM di sastra Inggris. Oh iya yes. Iya, saya sastra Inggris. Ah iya iya iya. Ya Sama jauh ya Mbak sih ya, Anggi. jauh. Saya angkatan 97. Oke Bu. Terus kalau kesan sendiri gimana Bu? Mengikuti program akuisisi pengetahuan lokal ini. Mungkin karena kan dampaknya gitu ya Bu untuk Ibu Wiwin sendiri atau buat masyarakat seperti itu. Ini kayak multiplied effect. Jadi ini bertubi-tubi gitu Mbak. Jadi dengan BRIN ini. Jadi saya awalnya memulainya kan saya memulainya benar-benar dengan penerbit BRIN ya, berarti kan 2020 itu. Gitu. Dengan penerbit BRIN, kemudian dengan PRMLTL BRIN kayak gitu. Penelitian kolaboratif antara peneliti BRIN di PRMLTL dan saya di Banyuwangi kayak gitu. Jadi ini menyenangkan sekali dan menguntungkan ya. Kita bilang menguntungkan itu tidak melulu bicara tentang
uang, Materi. ya materi, tidak, bukan itu. Jadi apa namanya, ya itu tadi, ya jejaring, ya publikasi, luar biasa. Ya bagaimanapun ketika ada stempelnya BRIN, publikasi karya jadi lebih luas dan dinikmati, ya semakin luas dinikmati halayak. Daya jangkaunya, lentingannya itu kan jauh gitu. Dan ya asik juga kan misalnya sharing gitu ya, sharing ini bukunya yang kemarin, nah tak kasih linknya penerbit BRIN kan keren itu gitu ya. Jadi juga menjadi semacam jaminan mutu lah, karena melalui proses seleksi yang ketat gitu, saya percaya. Nah, rasa percaya diri saya juga jelas meningkat gitu. Awalnya kan ya nggak pede gitu, tapi semakin lama semakin sering berurusan dengan BRIN, baik melalui kerja dengan penerbit BRIN maupun dengan para peneliti BRIN di pusat riset itu apa namanya luar biasa. Itu juga menyambungkan saya dengan apa namanya dengan aktivitas terkait pernaskahan yang lain. Ya karena BRIN juga seperti itu. Tidak hanya pusat riset MLTL kemudian. Gitu. Luar biasa. Ya. Semoga ini ya Bu, program ini bisa memberikan kontribusi dan dampak yang pada masyarakat luas gitu ya Bu, karena yang melalui open access juga itu, Mbak. lebih mudah dibaca seperti itu ya Bu. Ya. Mungkin Bu Wiwin ada pesan khusus Bu kepada kawan BRIN ini Bu untuk mengikuti jejak Bu Wiwin seperti itu, mengirimkan karya-karyanya ke program akuisisi pengetahuan lokal. Tentu saja saya ingin mengajak lebih banyak orang untuk berkontribusi ya melalui program akuisisi pengetahuan lokal. Jadi saya kan kata-katanya berkontribusi. Jadi berkontribusi itu sebenarnya luas banget, ya luas banget. BRIN, penerbit BRIN dalam hal ini itu sudah memfasilitasi. Jadi ayolah gitu. Sekarang sudah nggak ada alasan lagi misalnya ya kalau banyak ya teman-teman dosen itu mengeluh, mau nerbitin buku nggak ada dana, mau ini terpentok ini kepentok. Nah itu sebenarnya sekarang itu nggak ada alasan. Ini loh BRIN ini loh buka sepanjang tahun untuk program APL. Mungkin ada waktu-waktu ini ya, tapi kan sepanjang tahun dibukanya. Jadi ayo bikin karya terbaik, ikutkan program APL. Jadi selain sebagai sarana diseminasi pengetahuan yang jitu, penulis atau videografer juga untungnya double-double. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi bagi para dosen, program APL ini juga merupakan solusi terbaik untuk permasalahan ketiadaan dana penerbitan ya yang selama ini ramai dikeluhkan. Jadi stop complaining ya, start producing good works, itu aja sih pesannya. Wow, luar biasa Wiwin. Stop complaining, start producing good work. Good work. Wow, Ya, udah itu mantap aja. sekali. Sedikit bicara banyak kerja ya kayak gitu lah. Dan ini sudah ada yang menampung gitu sih, menampung bahkan kurang ya dari target yang ditetapkan. Makanya ayo gitu. Ayo silakan kawan BRIN ya. Wah, Kawan seru BRIN, sekali. Iya, seru sekali ngobrol sama Bu Wiwin ini, Bu. Alhamdulillah. Kawan BRIN Saya sekalian. provokator, Mbak. Iya. Oh iya, makasih banget Bu. Semoga akan lebih banyak setelah ini setelah ajakan Bu Wiwin ya. Mungkin kawan BRIN sekalian ya, seru banget perbincangan kita kali ini bersama dengan Bu Wiwin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Dari Bu Wiwin, mungkin masih ada yang ingin disampaikan kepada kawan BRIN sebelum kita tutup obrolan podcast ini. Bisa jadi ingin mempromosikan bukunya atau menyampaikan sesuatu gitu. Silakan. Ya itu tadi apa namanya, ayo coba kawan BRIN, jangan ini apa sih aku nggak ngerti Hasanah Pernaskahan Nusantara. Jangan apa namanya berhenti karena baca judulnya terus pernaskahan apa sih, paling ya tentang yang kuno-kuno gitu. Jangan salah gitu ya. Ayo kenalan dulu nanti baru jatuh cinta gitu. Oke, jadi jangan hanya berhenti sampai dengan membaca judulnya ya Bu ya. Baca judul terus lari. Ya. Ya. Baik,
Bagi kawan BRIN yang belum membaca buku Hasanah Pernaskahan Nusantara, Rekam Jejak dan Perkembangan Kontemporer, dapat dibaca langsung ya dan diunduh gratis di laman penerbit BRIN dengan alamat penerbit.brin.go.id. Oh iya, Baik, satu ya lagi Mbak gimana Bu? boleh. Gimana? Jangan lupa baca juga Oh buku iya, saya silakan. Olah Rasa Ujung Timur Jawa. Ya, Makanan olah. ritual dalam dalam kebudayaan Osing itu juga menarik. Iya, silakan ya kawan BRIN ya langsung dicek Iya. di halaman penerbit BRIN ya. Kemudian terima kasih Bu Wiwin sekali lagi saya Terima ucapkan kasih yang banyak. sudah Mohon maaf meluangkan kalau ada waktunya untuk kekurangan. berbincang-bincang ya, berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua sangat menginspirasi dan luar biasa. Terima kasih ya Ibu, sehat selalu. Selamat Sama-sama. pagi. Pagi. Nah, kawan BRIN sekalian, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua ya. Selain itu, bagi kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman menarik untuk berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN seperti Bu Wiwin, dapat mengirimkan karya buku ataupun karya audiovisual melalui tautan Linktree/akuisisi BRIN atau seperti yang tertera di bawah ini. Sekian podcast kali ini, saya Anissa pamit undur diri. Nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini.